Dari pola hidupnya gimana, olahraganya gimana. Oke, di kelas ini kamu akan belajar kalori defisit boleh berapa banyak kalori dalam satu harinya supaya tidak tergolongkan ekstrim. Kamu juga akan belajar cara menjalankan kalori defisit ini seperti apa. Dan patokan apa yang harus kamu mengetahui supaya tahu progres kamu normal atau tidak. Jadi sedikit recap. Pada waktu kita telah mengetahui total daily energy expenditure atau kalori maintenance, jika kita ingin menaikkan BB, kita akan melakukan kalori surplus, yaitu makan di atas kebutuhan harian kita. Dan kalau misalnya kita ingin menurunkan BB, berarti kita menjalankan defisit, di mana kita makan di bawah kebutuhan harian kita. Berapa banyak yang boleh kita makan di bawah kebutuhan harian kita? Aku sarankan 300-500 kalori per harinya. Jadi misalnya, kamu saat ini mempunyai kalori maintenance di 2000 kalori per harinya, kamu ingin makan di sekitar 1500 sampai 1700 kalori. Jadi itu tetap di bawah ya, tetapi kita tidak mau hanya makan 600 kalori saja seharinya. Itu akan membuat banyak masalah. Selanjutnya, usahakan dari semua yang kamu makan, misalnya di angka 1500 kalori per harinya, 30% dari makanan tersebut datangnya dari protein. Waduh, bagaimana cara tahu itu datangnya dari protein? Tenang, aku akan mengajarkan beberapa cara supaya kamu tahu protein kamu cukup. Semakin tinggi BB-nya, biasa kalori defisit yang bisa dijalankan bisa lebih tinggi. Jadi misalnya berat badan kamu sudah 100-an lebih kilo, kamu ingin defisit 500-600-an kalori per harinya. That's okay. Tapi di luar dari itu, aku akan sarankan kalori defisit jangan terlalu banyak, 300-500, dan kita akan monitor progresnya seperti apa. Lalu kita menyesuaikan, ya. Jadi selanjutnya, kita sudah tahu TDE kita itu berapa, kebutuhan harian kita itu berapa, kalori maintenance kita itu berapa. Itu beberapa nama yang intinya sama saja. Setelah kita sudah mengetahui kebutuhan harian kita seperti apa, kita akan menjalankan defisit 300-500 kalori per harinya. Oke, caranya sudah dipahami, tapi bagaimana cara mengeksekusinya? Aku akan memberikan dua cara. Cara pertama ini membutuhkan usaha yang lebih untuk menjalankannya. Namun, hasil yang didapatkan akan jauh lebih cepat. Cara kedua yang akan aku share nanti, cara yang lebih mudah untuk dijalankannya untuk kalian yang tidak suka menimbang makanan, tidak suka menghitung-hitung makanan, tetap bisa menjalankan GGL, namun hasilnya akan lebih pelan. Jadi ada give and take-nya ya, mau lebih cepat tentunya harus ada usaha lebih, kalau nggak apa-apa lebih pelan, ya bisa melakukan cara yang lebih mudah. Jadi cara pertama yang lebih cepat hasilnya, kita akan menghitung kalori. Caranya menggunakan aplikasi GGL yang versi gratis saja. Di situ kita bisa masukin makanan kita seharian penuh. Dan pada waktu kamu telah masukin makanan seharian penuh di aplikasi, misalnya kamu makan nasi putih ditimbang sekian ratus gram, oke, kamu masukin nasi putih 150 gram misalnya. Atau makan tumis kangkung 150 gram, ditimbang, oke 150 gram kamu masukin saja. Dan tentunya untuk menimbang makanan ini, kamu perlu timbangan digital. Dan timbangan digital cukup murah kalau misalnya kamu beli di online marketplace ya. Nggak usah yang mahal-mahal. Ada yang puluhan ribu, 50.000. Ya mentok yang udah bagus banget 100.000, nggak usah terlalu mahal juga oke kok. Jadi setelah kamu masukkan semua makanan harian kamu akan melihat summary-nya seperti demikian. Pastikan kamu pilih yang persen, bukan gram di dalam aplikasi. Dan patokannya apa saja. Jadi yang pertama tadi, kita ingin dari kalori maintenance, kita makan 300-500 kalori di bawahnya. Berarti sekarang kita lihat ke angka tersebut. Betul ya, jadi ini selisihnya kurang lebih 500 kalori. Oke, berarti kalorinya sudah oke. Yang kedua, kita ingin melihat protein kita jatuhnya di angka berapaan sih? Kita ingin 30% kan dari slide sebelumnya yang tadi aku jelaskan. Jadi kita ingin usahakan protein kita 30% selagi kita mencapai kalori defisit yang tadi itu 300-500 kalori defisit. Ya, aku ulangi lagi. Paling pertama kita cek kalori defisit, pastikan selisihnya 300-500 lebih rendah. Nggak mau lebih tinggi ya, kalau lebih tinggi nanti kita jadi gemuk. Kedua, kita ingin cek protein kita di kisaran angka 30%. Plus minus, it's okay. Oke, ini yang kita ingin perhatikan di proteinnya. Ini aku akan menunjukkan sedikit fitur tambahan yang bisa didapatkan untuk member GGL Premium. Ngomong-ngomong, GGL Premium adalah program berbayarnya kita. Ya, itu adalah fitur di mana pada waktu member masukkan makanan,
Dan jika proteinnya kekurangan, di sebelah kanannya ini dia ada tips, tombol tips, dan pada waktu diklik, dia langsung akan ada suggestion atau masukan untuk makanan apa saja yang bisa ditambahkan supaya proteinnya mencapai goal yang telah ditentukan untuk hari itu. Jadi enaknya kalau yang di premium mereka tinggal masukin makanan, kekurangannya di mana, udah ada suggestion-nya apa saja yang perlu ditambahkan, dan jika kebanyakan ada suggestion-nya juga mungkin makanan-makanan ini boleh dikurangi. Nah, untuk di GGL Premium, selain dari angka proteinnya saja, kita lebih detail lagi. Ke karbo, lemak, protein, serat, gula, semuanya kita cek. Tapi untuk yang gratis, hal-hal seperti ini kalian harus lebih mencoba sendiri kotak-katik supaya kalian bisa mendapatkan angka 30% tadi di protein itu. Dan sebenarnya itu yang membedakan lagi kalau misalnya di GGL Premium banyak hal yang semuanya sudah kita beritahu target-target yang harus dicapai. Dan itulah yang menyebabkan hasil yang mereka dapat itu exact, precise, dan cepat sekali. Tadi sebelumnya aku bilang bahwa ada dua cara. Ada cara yang lebih cepat tetapi perlu usaha lebih. Ada cara juga yang lebih mudah tetapi lebih lambat. Ini akan aku share cara yang lebih mudah. Caranya adalah dengan pembagian piring. Pembagian piring seperti apa? Setengah piring sayur, seperempat protein, dan seperempat karbo. Supaya lebih akurat, kita akan rubah sedikit, kita akan tweak sedikit, yaitu untuk protein, usahakan kalian makan kurang lebih satu telapak tangan tersebut. Ya. Dan untuk karbohidrat, usahakan kalian makan satu kepalan. Oke? Jadi, setiap orang akan mempunyai kepalan dan ukuran tangan berbeda, betul? Semakin besar, kepalanya pun juga semakin besar. Dan tolong dinotis, tengah sayur dan buah, buahnya itu usahakan dikit. Yang lebih banyak adalah sayur. Nanti akan aku jelaskan juga kenapa buahnya lebih sedikit. Tapi untuk saat ini, usahakan piringnya kamu tampil seperti demikian, di mana setengahnya sekali lagi sayur, ada buah sedikit, seperempat protein, seperempat karbo. Dan untuk kamu yang bukan di tingkat obesitas, mungkin kamu ingin makan sehari 2 kali saja seperti demikian. Jadi piringnya cukup full ya, seperti gambar-gambar yang tadi di awal aku tunjukkan. Untuk kamu yang mungkin lebih berat, lebih obesitas gitu ya. Obesitas kan kalau kita lihat dari tabel BMI itu 30 ke atas. Dan untuk kamu yang mungkin ada di tingkat obesitas, kamu ingin makan dengan bagian piring seperti ini seharinya 3 kali. Tetapi dengan menjalankan metode ini, tetap ada satu hal yang masih harus terukur. Kenapa? Soalnya kalau sama sekali tidak ada yang terukur, sangat susah untuk kita mengkoreksi apakah ada yang salah, apakah semuanya betul, kita tidak tahu. Jadi tetap ada satu hal yang diukur, tetapi ini lebih mudah, yaitu kita akan mengukur lingkaran badan dan berat badan setiap minggunya. Fitur ini bisa didapatkan di aplikasi GGL gratis. Jadi pada waktu kamu daftar aplikasi GGL gratis, kamu bisa input data measurement kamu setiap minggunya. Dan enaknya kita bisa bandingkan. Jadi kita tahu nanti setelah 1 bulan apakah ada pergerakan yang positif atau tidak. Setelah kamu input semua ukurannya kamu, kita akan mempunyai 2 catatan tersebut. Yang pertama, jika dalam 1 bulan kamu bandingkan measurement kamu, lingkaran dan berat badan, dan tidak ada pergerakan sama sekali, atau terlalu pelan, berarti ada yang perlu di-adjust. Kita akan merubah makanannya sebelum mengurangi. Itu akan aku jelaskan di kelas berikutnya. Yang kedua, setelah bulan pertama, ya, jadi bulan kedua dan seterusnya. Pada waktu kamu menjalankan cara yang piring tadi, dan dalam 1 bulan berat badan kamu turun lebih dari 5%, berarti itu terlalu cepat dan harus ada makanan yang kita tambahkan. Biasanya di protein dan karbo. Sedikit penjelasan ya, jadi misalnya kamu menjalankan program GGL tersebut, dan bulan kedua, berarti bukan bulan pertama. Kenapa? Soalnya bulan pertama biasanya kamu akan mengalami progres yang cepat sekali. Itu tidak bisa menjadi patokan. Kenapa? Soalnya ada perubahan dari segi gut content, isi usus, perubahan dari segi kadar air, banyak sekali yang berubah dalam bulan pertama itu. Jadi kita akan fokus di bulan selanjutnya. Intinya bulan kedua dan selanjutnya kita ingin lihat kalau berat badan kamu turunnya lebih banyak dari 5% setiap bulannya, kamu ingin menambahkan jumlah protein dan karbohidrat yang kamu makan dalam 1 harinya. Contoh, misalnya saat ini berat badan kamu 80 kilo. 5% adalah 4 kilo. Kalau dalam 1 bulan kamu turun lebih dari 4 kilo, berarti itu terlalu cepat. Dan kita akan adjust makanannya supaya
kamu turunnya tidak terlalu cepat. Mungkin saat ini kamu bertanya, turun cepat kan berarti bagus, Coach. No, turun cepat itu tidak bagus. Biasa turun terlalu cepat, sekali lagi bukan di bulan pertama ya, bulan selanjutnya, itu menandakan bahwa kamu kehilangan banyak massa otot. Kita tidak mau kehilangan banyak massa otot karena itulah yang akan membantu kita memangkas lemak kita untuk ke depannya. Jadi selagi ada massa otot, kita akan mempertahankannya sambil kita usahakan memangkas lemak berbarengan. Kita tidak mau membuang massa otot dan lemak berbarengan. Itu alasan kenapa kebanyakan dari orang yang menjalankan diet setelah beberapa bulan mereka mengalami stuck dan mereka tidak bisa keluar dari fase stuck itu. Jadi untuk progres normal itu seperti apa? Ini ada beberapa patokan yang kita gunakan di GGL dan selama ini dengan patokan ini member kita tetap bisa mendapatkan badan yang langsing, cukup cepat, dan mereka tetap sehat. Biasanya dengan patokan ini yang aku ajarkan di GGL Premium, member kita dalam 4 bulan itu bisa turun 3-4 ukuran. Apabila berat badannya kamu saat ini ada di 60 kilo ke atas, kamu ingin dari satu titik measurement yang tadi kita ukur, ada berkurang 3-4 cm. Kalau lebih tinggi, it's okay. Kalau misalnya berat badan kamu saat ini di 50-60 kilo, kamu ingin 1 bulan setidaknya ada ukuran yang turun 2-3 cm. Dan jika berat badan kamu di bawah 50 kilo, kamu ingin setidaknya dari satu ukuran ada yang turun 1-2 cm. Jadi kalau kita lihat dari semua ukuran ini, leher, dada, lengan, atas pusar, dan seterusnya, kalau misalnya kalian saat ini beratnya di 60 kilo, dan kalian menemukan satu titik ini ada 3-4 cm, itu bagus. Lebih dari itu, nggak masalah. Oke, ini kita ngomong lingkaran badan, bukan berat badan. Ya, itulah sebenarnya yang selalu kita jadikan patokan di dalam GGL Premium. Lingkaran badan. Kita nggak pernah mematok berat badan. Ya, berat badan ini hanya melihat supaya kalian tidak turun terlalu banyak, terlalu cepat. Tapi untuk progres normal kita selalu melihat lingkaran badan. Terus kalau misalnya berat badan kalian 50-60 kilo, berarti 2-3 cm kan? Jadi kalau misalnya 50-60 kilo, kita ingin melihat dari semua ini titik yang tertinggi ada 2-3 cm. Jika ada, bagus. Jika lebih tinggi, bagus. Ya. Jadi usahakan pada waktu kalian menggunakan patokan ini, ya selisih measurement yang kalian lakukan adalah per 1 bulan. Oke? Oke, jadi di kelas ini kamu telah belajar kalori defisit harus berapa banyak, progres normal itu seperti apa, cara menghitung kalori defisit pun seperti apa, cara yang lebih cepat, cara yang lebih lambat itu seperti apa, dan di kelas berikutnya aku akan mengajarkan apa yang harus kamu lakukan jika kamu tidak melihat progres sama sekali di bulan pertama dengan metode kedua, porsi piring tadi. Apa saja yang harus kamu dirubah supaya kamu tetap bisa mendapatkan hasil. Sampai jumpa di kelas berikutnya.